Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa, ada yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik. Jadi kita sudah berdoa. Sekarang, apa pelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Yang minggu lalu. Surah Al-Imran ayat 190 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang isi dan kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah ya, tentang Kekuasaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin tahu dulu, kira-kira di antara kamu ini sekalian coba seperti biasa, ada yang tahu tentang Bukhari misalkan atau Abu Hurairah, ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak apa-apa, nanti kita belajar. Tapi kalau memang belum tahu, boleh sedikit bisa dijelaskan. Siapa itu Abu Hurairah? Jadi Abu Hurairah itu adalah sahabat Rasulullah. Ya. Kenapa disebut Abu Hurairah? Itu ada sejarahnya. Gimana sejarahnya? Jadi sebenarnya nama Abu Hurairah itu bukan Abu Hurairah. Ya. Itu bukan nama sebenarnya, itu gelar. Gelar kenapa? Karena beliau ini suatu ketika jumpa anak kucing. Jumpa anak kucing, diambil, kemudian anak kucing itu dipelihara, dikasih makan, dikasih minum, kemana-mana anak kucing itu dibawa, diletakkan di bukan di saku, nggak buat lah, diletakkan di tas ya, ada tempatnya. Nah, Rasulullah melihat tingkah sahabat ini, kemudian Rasulullah memberi gelar Anta Abu Hurairah. Artinya apa? Ayahnya kucing. Itu bukan candaan, itu gelar karena dia penyayang kucing. Itu Abu Hurairah ya. Baik. Setelah nanti kamu belajar pelajaran ini, apa yang diharapkan dari kamu? Ayo, perhatikan ya. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, coba satu orang membaca. Baca satu orang. Ya tunggu saja lah. Lama kali kamu ini coba baca. Apa itu? Yang pertama. Biar penting membaca Al-Quran dan hadis serta memahami isinya. Peserta didik mengimani isi kandungan Al-Quran. Kemudian yang kedua, melalui pembahasan dan pembudayaan ini seperti biasa. Ini adalah tujuan yang kedua. Kamu diharapkan bisa berdisiplin. Ya. Kemudian setelah itu, nanti kamu juga diharapkan setelah belajar hadis ini adalah kamu bisa memahami bagaimana bentuk rahmat Allah itu kepada manusia, ya, kepada makhluknya seperti apa rahmat Allah, ya. Kemudian apa lagi? Nah itu, ya. Kamu bisa mengerti dan bisa menganalisis isi kandungan hadis Bukhari dari Abu Hurairah, tapi khusus tentang kekuasaan dan rahmat Allah. Ya. Kemudian
selanjutnya, tujuan kamu belajar hari ini adalah kamu bisa melafalkan. Jadi melafalkan ini ada dua, bisa membaca, bisa menghafal. Mungkin nanti kamu akan disuruh menghafalkan, membaca dan menghafal. Kemudian ini kamu nanti seperti biasa kamu akan berdiskusi. Setelah itu kamu bisa mempresentasikan isi kandungan materi yang kita akan belajar. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini Ustaz mau absen dulu, kayaknya tak lengkap kamu. Coba yang tidak hadir siapa? Nabila Surega. Sakit apa? Demam. Terus? Sakit juga. Terus? Sifat pulang. Bisa pulang. 4 orang ya? 4 orang pula ya, 4 orang tidak hadir, tidak apa-apa. Kita lanjutkan aja. Baik, anak sekalian. Jadi, kamu sudah tahu tujuan pembelajaran kita. Sekarang, Ustaz mau kasih tahu sebenarnya manfaat yang belajar hadis ini apa? Nanti, setelah kamu belajar hadis ini, kamu akan mengerti betapa rahmat Allah itu sangatlah luas. Sehingga bagi orang-orang yang nanti berdosa, mempunyai kesalahan, tidak boleh pesimis atas rahmat Allah. Sehingga kamu misalkan punya nanti kesalahan, ingat bahwasanya kesalahan kamu tidak jauh lebih besar daripada rahmat Allah. Nanti kita pelajari ya. Nah, baik, sekarang coba perhatikan, Ustaz akan jelaskan ini. Perhatikan ke depannya. Ya, ini bunyi hadisnya. Kita baca terlebih dahulu ya. Kamu ikuti, Ustaz baca, kamu ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna lamma kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Coba kelompok sini baca 1, 2, 3. Ya, kelompok sana. Coba 1, 2, 3. Baik. Ya. Sekarang ikuti sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah lamma qada al-khulqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Coba ada yang kira-kira paham tentang maknanya? Ada? Baik, kalau nggak ada yang saya jelasin. Nggak ada ya? Baik, sebelum masuk ke maknanya, nah ini kita kasih dulu kosakata.
Ada yang tahu artinya ghadabun? Apa arti ghadabun? Baik, bagus. Ya, ghadabun artinya marah atau kemurkaan. Kemudian nih, ada yang tahu artinya qada? Apa? Ayo angkat tangan kalau mau jawab. Ada nggak qada? Qada yang di. Apa artinya? Baik, ikuti. Qada yaqdi. Qada yaqdi. Apa artinya qada? Apa? Memerintahkan. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Apa artinya? Dalam hadis ini qada itu artinya menciptakan. Baik, sekarang kita lihat makna hadis ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan para makhluk, Dia menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksudnya? Ada yang tahu? Apa maksud dari mana hadis tadi? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik, saya jelasin ya. Ini maksud isi kandungan hadis. Ya, jadi hadis ini menjelaskan bahwa sekarang lebih dahulu ada dan lebih luas dari murkanya. Artinya apa? Sesungguhnya orang marah, ya Allah itu juga bisa murka. Bukankah kalau misalkan ada orang bermaksiat, maksiat di mana-mana, kemudian akan terjadi gempa, akan terjadi banjir, segala macam musibah, ya kan? Akan tetapi banyak orang yang tidak menyadari bahwasanya rahmat Allah itu jauh dahulu lebih ada. Bahwasanya rahmat Allah itu di atas murkanya Allah. Artinya, barang siapa hari ini yang melakukan suatu dosa, melakukan kesalahan, maka jangan berkecil hati. Jangan pernah berpikir bahwasanya dosaku tidak diampuni. Jangan begitu. Kenapa? Karena rahmat Allah itu jauh lebih besar. Ya. Nah, kemudian nih ya, kamu perhatikan. Ada dalil-dalil lain yang mendukung tentang hadis ini. Artinya apa? Ada dalil-dalil penyokong baik dari Al-Quran dan hadis bahwasanya rahmat Allah itu jauh lebih tinggi daripada muka Allah. Apa saja? Coba kamu lihat. Ya. Nah, yang pertama coba baca. Kamu baca. Ini baca yang apa baca? Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya, agak kecil tulisannya ya. Nah, artinya Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang atau rahmat. Ini terdapat di surah Al-An'am ayat 56. Bahwasanya Allah sudah menuliskan atau menetapkan sifat rahmat pada dirinya sendiri. Jadi bukan atas kehendak makhluk, bukan atas kehendak yang lain, tapi atas kehendak Allah. Ya. Kemudian ini ada lain. Nah, coba baca ini yang di depan. Nah, kamu tutup mulut. Nah, coba baca. Apa itu? Nah, itu ya. Nah, nampak? Sini nampak? Coba baca. Ya, yakhafuna min rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini surah An-Nahl ayat 50. Nah, kemudian ada dalil lain. Ini dalil lain ya. Saya baca saja, kamu tidak kelihatan. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Tadi dikatakan dalam hadis tadi kan dikatakan
kitab itu berada di atas arsy. Nah, ini dalilnya yang lain. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Apa artinya? Rabb yang Maha Pemurah yang menetap tinggal di atas arsy. Ya. Jadi sebagian orang tauhid, para ahli tauhid mengatakan ketika ditanya, di mana Allah? Di arsy. Allah itu di atas arsy. Ya, itu sebagian ahli tauhid mengatakan. Walaupun nanti ada ajaran tauhid yang lain yang mengatakan, oh tidak, Allah itu bisa di mana saja, ya. Tapi yang paling kuat adalah Allah itu di atas arsy. Karena sesuai dengan dalilnya, ya. Surah Toha ayat 5. Ya. Kemudian ini, wa rabbuka al-ghafuru dzur rahmah. Ini dalil bahwasanya Rabbullah yang Maha Pengampun lagi Maha lagi mempunyai rahmat. Nah, ini dalil bahwasanya Allah itu sebenarnya rahmatnya lebih luas. Ya, nanti kita akan lihat contoh bagaimana rahmat Allah itu di atas daripada dosa-dosa manusia. Ya, nanti kita lihat. Baik. Nah, apa faedah dari hadis ini kita belajar? Ya. Yang pertama, alam itu memiliki awal. Artinya alam ini yang benar-benar ada diciptakan Allah. Ya, ada awalnya alam ini. Jadi bukan gitu tiba-tiba ada awal penciptaan sesuai dengan hadis tadi. Ya, innallaha lamma qadal khulqa. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan makhluk, ya. Baik. Kemudian maaf ya, saya agak demam. Kemudian Allah mewajibkan sesuatu pada dirinya sesuai dengan dia kehendaki. Nah, ini bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk atau manusia, katakanlah saya mempunyai kewajiban. Siapa yang perintah? Sholat bagi saya wajib kan? Wajib. Yang perintahkan siapa? Allah. Oh, ya. Mengajar guru-guru di sini di pesantren ini mengajar itu wajib nggak? Wajib. Siapa yang perlu mengajar? Pimpinan. Ya kan? Kamu kalau sudah lonceng makan wajib makan. Siapa yang nyuruh? Mualimah kan? Bagian dapur. Kamu mempunyai kewajiban, kamu laksanakan kewajiban yang nyuruh orang kan? Tapi kalau Allah enggak, Allah misalkan mewajibkan baginya sifat rahmat, yang mewajibkan itu siapa? Yang kehendak Allah sendiri. Enggak bisa usulkan malaikat, ya Allah pakai sifat rahmat, enggak bisa. Malaikat, nabi, manusia, bagi manusia enggak berhak. Ya, minta-minta menyuruh Allah itu enggak bisa. Itu hak mutlak Allah. Kemudian, ini juga Allah memiliki sifat fauqiyah pada Allah. Artinya Allah itu memiliki sifat di atas segala makhluk. Paham? Manusia bisa marah? Manusia punya perasaan sayang? Sayangnya Allah itu jauh di atas sayangnya manusia. Paham? Kemudian ini manfaat yang lain. Ini kamu ingat ini ya, manfaat hadis ini ya. Allah memiliki sifat rahmat. Namun Allah juga memiliki sifat ghadab ataupun marah. Akan tetapi rahmat Allah itu mengalahkan mukanya. Jadi yang terakhir, hadis ini menunjukkan kabar gembira. Ini perhatikan, ini poin. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat dosa, janganlah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Jadi salah sekali seandainya hari ini misalnya ada di antara kita, saudara kita misalnya, dan hari ini memang dia berdosa betul, udahlah pembunuh, perampok, habis itu dia tukang begal lagi, ya kan, durhaka sama orang tua pasti, ya kan, kerjanya berzina aja, sudah. Ini kalau dia misalkan meminta ampun saja sama Allah, maka sesungguhnya sebenarnya dia akan diampuni. Namun banyak di
dari orang-orang yang sudah berbuat dosa itu nggak mau minta ampun, itu masalah. Paham ya? Jadi sebesar apapun kesalahan kamu, kalau kamu minta ampun dan minta ampunan Allah, maka akan diampuni. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh lebih besar daripada manusia. murkanya Allah. Luar biasa. Ya, kesimpulan nanti. Nah, sekarang tugas kamu adalah seperti dia. Apa tugasnya? Siapa yang tahu? Hah? Masa tiba-tiba presentasi? Ya, masing-masing. Kali ini supaya cepat, buat pertanyaannya masing-masing kelompok aja. Paham? Paham nggak? Jadi nggak usah bilang sana sini. Nanti waktunya lama kali. Oke, jadi udah langsung aja. Ini misalkan berapa orang ini? 5 orang. Sudah buat 5 pertanyaan, masing-masing jawab sini. Ya. Terkait apa? Terkait hadis. Tadi kan sudah usah jelaskan, ya kan? Ada isi kandungan, ada masalah dalil, ada yang namanya tadi apa? Manfaat. Nah, bisa juga pertanyaannya diambil dari situ, ya. Baik, sebelum kita berdiskusi, kita buka diskusi kita dengan membaca basmalah. Sekarang instruksinya lihat di situ. Pertama, langkah pertama adalah kamu harus menuliskan hadis dan maknanya terlebih dahulu, baru membuat pertanyaan dan tanggung jawab. Jadi ada 2 tugas di situ ya. Paham nggak kira-kira? Nih, coba lihat. Di tabel yang pertama, kamu disuruh di situ menuliskan hadis dan maknanya. Kemudian setelah itu barulah kamu menulis 1 pertanyaan dan dijawab. Paham? Paham nggak? Paham ya? Ini saya bukakan lagi materinya. Ya. Karena yang diminta sama kamu itu cuma menuliskan hadisnya. Nah, nih. Dan nanti setelah kamu tulis, barulah membuat pertanyaan. Silakan bekerja. An Abi Hurairah Sekalian, sudah selesai? Baik, kelompok mana yang ingin mempresentasikan duluan? Ya, silakan. Kelompok sini dulu, coba maju ke depan. 1 orang menghafalkan hadis, kemudian yang lain nanti sebutkan pertanyaan dan jawabannya. Coba. Pakai salam ya. Biasakan pakai salam. Ya, yang lain coba perhatikan, kalau bisa ditanggapi. Ayo. Mulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok madrasah. Tidak terus. Kami dari kelompok madrasah mempresentasikan hasil diskusi. Ya, coba hafalkan dulu. Siapa yang menghafal hadisnya? Ya, silakan. Coba. Lamma qadal khulqa fawqa arsyihi Inna rahmati sabaqas
Apa arti dari kata ghadabun? Apa artinya? Kemurkaan. Terus rahmati sahabat lebih. Betul? Coba yang lain. Yang kuatlah suaranya nanti. Yang kuatlah suaranya nanti. Apa arti? Tadi udah apa arti? Oh, kodok. Nah, sudah apa? Ya, ciptakan. Mengapa Abdurrahman diberi julukan Abu Hurairah? Apa coba? Karena di zaman Nabi beliau sedang memelihara kucing sehingga diberi julukan Abu Hurairah. Artinya ayah dari kucing. Iya, betul? Betul. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana satu lagi? Sini, ya silakan. Sana. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Asodik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, apakah tadi saya siapa? Ya, jangan ulang. An Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha lamma qadara khulqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Iya, bagus. Coba pertanyaannya. Gimana Allah tinggal? Hah? Apa arti dari Ghadabun? Apa arti ghadabun? Sama. Apa artinya? Permukaan. Terus? Apa arti kodok? Apa artinya? Menciptakan. Terus? Di manakah Allah tinggal? Di atas arsy. Ada yang ingin nanggapi? Betul nggak itu? Nah, coba apa? Ya. Oh, jadi ada yang menanggapi itu ya. Sebagian ahli tauhid mengatakan Allah itu memang berada di atas arsy. Sebagian lagi Di mana saja? jadi betul ya. Terus Sabutan sedikit. Inna lama qadara khulqa kataba. Korbannya sahabat ghadabi. sama Pak Prabowo. Baik. Betul? Betul. Lihat ini tangan. Baik, anak-anak sekalian. Ya, anak-anak sekalian, tadi kita sudah mengetahui ya tentang materi pelajaran kita. Nah, sekarang Ustaz akan tambahin materi kita. Tadi kan Ustaz bilang, ini seperti apa sebenarnya contoh rahmat Allah itu? Bahwasanya rahmat Allah itu di atas mukanya Allah. Baik. Ada yang suka nonton video? Ada. Coba sekarang kita lihat video ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jiwa manusia memiliki kesiapan untuk selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran, sekalipun suatu ketika hawa nafsu menjadikannya lupa hingga ia menjadi binasa dan melenceng dari jalan hidayah. Namun demikian, pintu taubat selalu terbuka bagi mereka yang benar-benar menginginkannya, walaupun besarnya dosa dan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Maka insya Allah, Allah Sang Maha Pengampun akan mengampuni semua dosa dan kesalahannya selagi manusia tidak mempersekutukannya dengan hal apapun.
Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada kita, yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim nomor 953. Dari Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian seorang lelaki telah membunuh 99 orang. Kemudian ia telah bertanya tentang seseorang yang paling alim di antara penduduk kami, maka ditujukanlah ia kepada seorang rahib. Ia lalu mendatangi rahib itu seraya bercerita bahwa ia telah membunuh 99 orang. Lalu bertanya, apakah ia masih mempunyai kemungkinan bertaubat? Ternyata pendeta itu menjawab, tidak. Pendeta itu pun ia bunuh. Maka genaplah menjadi 100 nyawa yang dibunuh. Kemudian ia bertanya lagi tentang seorang yang paling alim di atas bumi ini. Ia ditunjukkan kepada seorang lelaki alim. Ia pun menghadap seraya mengatakan bahwa dirinya telah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada kemungkinan baginya untuk bertobat? Orang alim itu menjawab, ya. Siapakah yang berhak menghalang-halangi orang untuk bertaubat? Maka pergilah kau ke kota Anu, sebab di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah bersama-sama mereka dan janganlah kembali ke kotamu, karena kotamu itu kota yang jelek. Lelaki itu pun berangkat hingga ketika ia telah menempuh separuh perjalanan, maut menghampirinya. Malaikat rahmat dan malaikat ajab saling bertengkar memperebutkannya. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dengan keadaan bertaubat dan menghadapkan hati kepada Allah. Malaikat ajab menyahut, orang ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Bentuk manusia mendatangi mereka berdua, lalu kedua malaikat yang sedang bertengkar itu menjadikannya pemutus perkara. Malaikat pemutus perkara itu berkata, ukurlah jarak antara dua kota, yaitu jarak antara tempat meninggalnya si pembunuh dengan kota asalnya dan antara dia dengan kota tujuan. Mana di antara kedua kota itu yang lebih dekat dengan tempat meninggalnya, maka itulah bagiannya. Para malaikat itu lalu mengukur. Ternyata mereka mendapati bahwa si pembunuh itu lebih dekat ke kota yang dituju. Maka malaikat rahmatlah yang berhak mengambil roh orang tersebut. Pada riwayat yang lain dalam kitab As-Sahih dikatakan bahwa ia lebih dekat sejengkal untuk menuju daerah yang baik itu, maka ia dimasukkan dalam kelompok mereka. Lebih lanjut riwayat yang lain dalam kitab As-Sahih pun disebutkan, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan daerah yang hitam itu supaya menjauh dan memerintahkan daerah yang baik itu supaya mendekat, dan menyuruh para malaikat itu agar mengukurnya. Kemudian mereka mendapatkan daerah yang baik itu sejengkal lebih dekat, maka diampunilah dia. Sudah disaksikan tadi videonya? Sudah paham? Sekarang kita tugas diskusi yang kedua. Untuk itu mari kita mulai dengan Masih semangat? Kalau memang semangat, Ustaz mau teriakannya dulu. Semangat, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini tugas kelompok yang kedua. Coba kamu lihat tugas saya. Di situ kamu diperintahkan untuk menulis kembali, ya. Apa yang ditulis Ustaz? Yang ditulis adalah cerita yang tadi. Cerita tadi kamu tulis dalam bentuk narasi tulisan. Setelah itu di bawah itu kamu tulis apa hikmah daripada cerita itu. Paham? Paham nggak? Kelompok sini paham? Nah, oke. Nah, Ustaz, kami nggak mau nulis cerita yang di video tadi. Kami punya cerita sendiri, nggak apa-apa. Kalau ada yang punya cerita sendiri tentang ada kaitannya dengan rahmat Allah, silahkan tulis dan buat hikmah. Bisa dimengerti kan? Bisa.
Ya, kita mulai diskusinya, silakan. Ya, kita mulai. Nama kelompoknya ditulis ya. Udah lagut aja. Baik, teman-teman sekalian, sudah selesai? Sudah selesai berdiskusi. Apa diucapkan? Baik, ayo sekarang kelompok mana yang ingin belum? Coba ulang. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Coba, banyak dulu. Silakan. Yang lain, tolong perhatikan kalau ada yang salah atau ada yang lain di komentar ya. Coba, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok WSN kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Coba yang buat ulangi. Pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang dan dia ingin bertaubat. Dia pun datang menemui seorang pendeta dan dia berkata, "Wahai pendeta, aku ingin bertaubat, tapi aku telah membunuh 99 orang. Apakah taubat akan diterima?" Pendeta itu berkata, "Kau telah berdosa besar, tetapi tidak akan diterima." Karena pemuda itu emosi, dia pun membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia menemui ulama besar dan dia bertanya, "Wahai ulama, aku sudah membunuh 100 orang dan aku ingin bertaubat. Apakah taubatku akan diterima?" Ulama itu menjawab, "Ya, taubatmu akan diterima, bertaubatlah, kemudian pergilah ke tempat lain. Di sana kau akan belajar tentang agama Islam." Lalu pemuda itu bertaubat dan menawarkan kakinya ke tempat lain. Dengan perjalanan sekitar 10 bulan, dia dijamin masuk surga. Apa hikmah dari cerita itu? Hikmahnya adalah bahwa akan mengampuni dosa kita sebesar apapun itu, karena Allah mengampuni dosa. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun itu karena rahmat Allah lebih besar daripada bukan. Coba ada yang ingin menanggapi nggak dari ceritanya atau hikmahnya? Sebelum saya akan nanggapin, ada? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ceritanya betul. Betul. Nah, di situ di cerita itu ada yang salah sedikit. Apa coba kira-kira? Ada yang tahu? Hah? Ya udah disebutkan, bukan di sini ada lain. Coba yang lain. Ada salah sedikit. Ada. Hah? Gimana? Sama dengan? Sama. Jadi bukan itu ya. Apa coba? Gak ada kau ya? Coba ini yang perhatikan ya. Dalam narasi cerita yang kamu tulis tadi, di situ kamu tuliskan pada zaman Rasulullah, ya kan? Jadi seakan-akan cerita itu, kejadian itu terjadinya di zaman Rasul. Yang sebenarnya bukan seperti itu. Yang sebenarnya adalah
Rasul menceritakan kembali cerita itu melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya kejadiannya bukan pada zaman Rasulullah, tapi jauh sebelum zaman Rasul. Paham? Jadi ceritanya itu kejadiannya ya, bukan ceritanya benar. Karena itu melalui hadis Rasul. Tapi waktu kejadiannya itu bukan pada zaman Rasul. Ya, akan tetapi sebelum Rasul hanya menceritakan kembali. Hikmah dari cerita itu sudah benar ya, bahwasanya Allah mengampuni dosa kita sebesar apapun. Baik, beri tepuk tangan dulu. Ya. Ya, sudah bagus ya, narasinya sudah bagus. Coba, mana lagi? Berapa orang? Ya, silakan maju. Kalau bisa suaranya agak lantang ya. Jangan kesini semua, Ya, ya, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bunga Rafiqah? Bunga Rafiqah. Bunga langkai ya? Ya, silakan. Ada seorang pemuda yang dikenal sebagai seorang pembunuh. Pada zamannya, ia sudah membunuh 99 orang, dan pada saat itu dia mendapat rahmat Allah. Dia yang bertaubat dan mendatangi pendeta, lalu bertanya, "Aku ingin bertaubat." Pendeta itu pun menjawab, "Apa kesalahanmu?" "Aku telah membunuh 99 orang." Pendeta itu menjawab, "Tidak, dosamu sudah terlalu banyak. Tobatmu tidak akan diterima." Lalu si pemuda itu merasa kesal dan dia membunuh pendeta itu. Jadi pemuda itu telah membunuh 100 orang. Dia berjalan lagi dan menemui ulama besar dan bertanya lagi, "Apakah aku bisa bertobat sedangkan aku sudah membunuh 100 orang?" Lalu ulama itu mengatakan, "Siapa yang melarangmu untuk bertobat? Pergilah ke suatu tempat dan belajarlah Islam supaya kamu tidak tersesat." Lalu pemuda itu melangkahkan kakinya sebelum dia sampai di sana, mau pergi dulu menunjukkan. Apa hikmah cerita itu? Sebanyak-banyaknya dosa manusia pasti diampuni oleh Allah jika manusia itu bertobat, karena sesungguhnya rahmat Allah lebih besar dan lebih besar. Ya, jadi sebesar-besarnya dosa manusia selagi dia ingin bertobat, maka akan diampuni Allah. Baik, beri tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian. Nah, setelah berdiskusi, sekarang coba di antara kamu siapa yang bisa memberi kesimpulan? Ya, silakan. Lagi-lagi 3 kali pertemuan, ini aja namanya. Coba silakan. Ya, intinya si ilmi mengatakan sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat akan diampuni. Ada yang lain? Bagus. Ada yang lain? Ada yang bisa membuka? Coba. Kasih sayang Allah lebih besar daripada pembukaan. Iya, kasih sayang Allah lebih besar daripada pembukaan. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, coba perhatikan. Setelah kamu berkesimpulan, bisa juga punya kesimpulan dari pelajaran ini. Yang pertama, kesimpulan hari ini bahwasanya rahmat Allah lebih dahulu ada dan lebih luas daripada muka. Kemudian yang kedua apa?
Kenapa dia fauqiyah? Fauqa itu artinya tidak terbatas. Ya, ada jarak dia. Artinya kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Kemudian apa itu? Ini tadi yang disampaikan kedua ini tadi disampaikan siapa? Alia ya, Alia juga menyampaikan tadi bahwasanya rahmat Allah mengalahkan. Kemudian iya, ini tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh si ilmi bahwasanya kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa jadi kabar gembira? Karena kalau dia bertobat akan diterima. Baik, anak-anak sekalian. Nah, ini adalah evaluasi belajar kita hari ini. Silahkan kamu tulis pertanyaannya, kemudian kamu jawab ya. Silahkan. Oke, sudah selesai anak-anak sekalian? Sudah. Ya, jadi nanti hasil jawaban kamu nanti dikumpulkan ke ketua kelas, yang di luar kelas nanti serahkan kepada saya ya. Baik, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada videonya. Jadi minggu lalu tidak ada videonya ya, ini ada videonya ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita buat seperti ini juga ya. Baik, untuk itu karena kita sudah selesai ya.